Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kabirana Paradisasani dari 10 MIPA 2. Dan saya Rakil Ananda Oktavia kelas 10 IPA 2. Ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami dalam Anna Health Science Project Competition dengan judul Pembatasan Interaksi Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Tengah Pandemi COVID-19. Studi kasus pada remaja usia 14-17 tahun. Yang pertama, latar belakang. Telah terjadinya pandemik yang menyerang dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut pandemik tersebut dengan nama COVID-19. Pemerintah terus mengimbau untuk menaati protokol kesehatan. Salah satunya yaitu menghindari kerumunan atau pembatasan interaksi sosial. Pemerintah Indonesia terus menggencarkan akan pentingnya protokol kesehatan yakni 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan, dan yang ketiga yaitu menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Pembatasan interaksi sosial ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, pembatasan interaksi sosial yang berkepanjangan dan dalam waktu yang belum ditentukan, khususnya dalam beraktivitas yang melibatkan banyak orang, haruslah dikurangi. Hal tersebut menjadikan terganggunya kesehatan mental pada remaja pada usia 14-17 tahun. Gangguan-gangguan tersebut tergantung dari setiap individu. Adapun contohnya seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, ataupun stres yang berlebih. Lalu, mengapa usia 14-17 tahun? WHO menyebutkan masa muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyesuaian terjadi baik secara psikologis dan emosional. Apalagi adanya COVID-19 yang bagi sebagian remaja akan merasa tertekan akibat dari keputusan pembatasan interaksi sosial, seperti mereka tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung dan harus melakukan sosialisasi secara online. Rumusan masalah dalam penelitian kami yang pertama yaitu apa yang terjadi pada kesehatan mental remaja akibat pembatasan interaksi sosial di tengah penyebaran COVID-19. Yang kedua yaitu apa hal yang mereka lakukan ketika kesehatan mental terganggu di tengah wabah COVID-19. Yang ketiga yaitu bagaimana cara meminimalisir atau mengurangi terjadinya gejala-gejala gangguan kesehatan mental di tengah wabah COVID-19. Lalu yang selanjutnya ada manfaat. Kami menjabarkan beberapa manfaat terhadap penelitian kali ini. Salah satunya adalah yang pertama, solusi-solusi terhadap gangguan kesehatan mental yang dialami responden, sehingga pembaca dan penulis dapat mendapatkan informasi baru yang bisa diterapkan ke depannya. Salah satu solusinya adalah kita tetap bisa melakukan interaksi sosial terhadap teman ataupun saudara yang ada di luar sana. Karena sekarang sudah ada banyak media online yang bisa melakukan interaksi sosial seperti Google Meet, Zoom, telepon, atau video call. Lalu yang kedua ada menyadarkan pembaca atau penulis akan pentingnya self-talk dan self-love untuk mengenal dan merasakan perasaan yang dialami. Hal yang paling mudah untuk melakukan self-talk adalah menulis perasaan yang dialami, seperti contohnya perasaan senang, sedih, atau kecewa. Lalu ada self-love. Hal yang paling mudah untuk melakukan self-love adalah me time. Me time bisa dilakukan untuk mengeksplor hobi seperti melukis, menyanyi, atau menari. Proses penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian di dalam penelitian kami adalah penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, sumber data. Sumber data yang kami gunakan adalah data primer. Lalu ada penentu narasumber. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode purpose sampling. Selain itu kami juga membuat kuesioner melalui online. Lalu ada teknik. Pada pengumpulan data ini menggunakan metode field research, yang berarti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu grafik hasil penelitian kualitatif. Pada PPT tersebut tampak grafik penelitian kami. Responden perempuan berjumlah 84,8%, sedangkan pada grafik laki-laki berjumlah 15,2% dari 100%. Sedangkan grafik batang usia 14 tahun sebanyak 9,1%, usia 15 sebanyak 33,3%, usia 16 tahun sebanyak 42,4%, dan usia 17 tahun sebanyak 15,2%. Lalu pada slide selanjutnya ada jawaban dari responden terhadap pertanyaan, apakah pernah merasakan gangguan kecemasan, stres berlebih, atau gangguan-gangguan yang lain akibat dari pembatasan interaksi sosial selama pandemi COVID-19.
Dari 33 responden, 36,4% menjawab tidak, yaitu sebanyak 11 responden, dan 63,6% menjawab iya, yaitu sebanyak 21 responden. Kemudian, tabel yang berisikan sampel responden. Yang pertama yaitu gangguan yang rata-rata terjadi, yakni overthinking, insomnia, rasa cemas yang berlebih, khawatir yang berlebih, dan perubahan mood yang ekstrim. Yang kedua yaitu intensitas gangguan yang paling dominan ialah jarang dengan presentase sebesar 48,5%. Yang ketiga yaitu langkah rata-rata yang dilakukan untuk mengurangi gangguan tersebut yaitu beraktivitas di luar ruangan, beribadah, memperbanyak me time atau meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri, dan self healing atau penyembuhan terhadap diri sendiri dari luka batin. Sekian presentasi kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata terkait apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay healthy. Stay safe. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.